Kaisar siapa yang memaksa Singosari untuk mau tunduk menjadi bagian dari? Pak, Cak Nun ada yang nonjol-nonjol? Ya, Mbak sini Mbak. Spesial juga. Silakan Mbak, tolong dikasih jalan, jalan. Ya, mau jawab pertanyaan? Iya. Oke, yang ini tadi? Iya, yang menyerang Singosari. Ya. Perkenalkan, nama saya Mbak Ima, saya dari Watugaluh di Jombang. Oh, enggak, jiwa. Iya. Oh, nomor handphonenya. Ya. Arek lu. Pak Kamto kalah dhisik aku. Ya, jawabannya kubilaikan yang seperti jenengan katakan tadi Cak Nun, bahwasanya beliau adalah salah satu yang meneruskan penyerangan terhadap Singosari, yang dimana di situ yang mengalahkan adalah Raden Wijaya. Begitu. Innahum yakiduna kaita wa akidu kaita, dihapusi, dipelekodo, dijebak sama Raden Wijaya, kan begitu kan? Ibu guru ya? Iya. Guru sejarah. Bukan. Saya guru TK Cak Nun. Oh, guru TK. Oke. Iya. Tolong dipelajari itu ya, bandingkan sikapnya nenek moyang kita dengan sikap kita sekarang kepada kekuatan-kekuatan dari luar. Ya. Ketika itu peristiwanya sama. Yang Umayyah waktu itu Musta'sin namanya khalifahnya, itu gak percaya nek Genghis Khan putune katanya menyerang. Dia remehkan ketika dia ada utusan mengirim utusan ke Baghdad, diketok kupinge. Muring-muring dintekno Baghdad. Ndek kene diketok kupinge ndek Singosari. Wani muring-muring. Gak wani. Mulane iku endinge kudu diceritakno, masa depanmu itu ditentukan oleh sikapmu terhadap peristiwa Kubilaikan dan Raden Wijaya, karena kamu adalah orang dari Trowulan, orang dari Mojokerto. Dan Cak Nun, saya kira kalau menurut Pak Nofri tadi, masa depan kita itu tergantung dari guru TK. Betul. Jadi Ya, betul. usia dini itu kan Anda yang ngajarkan. Hadiahnya tambah Mas ya. Ya, kalau Ibu mendapat hak peci maknya enggak? Kalau Mbak? Oh, dikasih bapaknya. Oke, monggo. Oke, pertanyaan berikutnya. Mbah Nun. Oh, ada jawaban? Kalau mau aja jawab niku wau. Oh, ya berarti bener. Putra mahkotanya Genghis Khan, Kubilaikan. Apanya? Putra mahkotanya Genghis Khan, Kubilaikan. Ya, oke, sip. Ku yuk gak tugeldeng yo disikar ngono yo gak rega. Wis pokoke hadiah siji-siji ya. Semua dapat hadiah, alhamdulillah. Pelajarilah sejarah supaya kamu lebih mengerti siapa dirimu dan mengerti masa depanmu. Ngono ya, Rek ya. Ini hikmah kita malam hari ini. Iki umurmu cek piro iki? Kula tasik 19 ajeng 20. Tuwek kon karo iki. Karo sing iki man. Emburi kamu. Ya wis. Kuliah. Nggih. Nanti. Teng UNESA. Bapak BKKBN, kalau ukuran perkawinan usia dini itu umur berapa? Yang paling ideal itu menikah atau berumah tangga itu adalah perempuan 21 tahun dan laki-laki atau pria 25 tahun. Nah, jadi Rasulullah SAW menikah pada usia 25 tahun. Terus gak angel-angel niru Kanjeng Nabi ngene lho ya. Ngene ya, aku persis 20 tahun. Bukan aku merencanakan, oleh iku pas umur 20. Wis akhire dadi sabrang iku ngono rek. Ya pergo oleh ya karo Gusti Allah wis disediani, mulane kon 7 tahun iki siapkan semuanya sehingga ketika nanti kamu nikah, kamu sudah bisa membagian istrimu, kamu sudah bisa membangun keluarga sakinah. Nanti kita cari bersama opo to sing jenenge keluarga sakinah iku ya opo janjane teorine ngono ya. Oke. Berikutnya pertanyaannya. Paman Rasul ya Abu Thalib Muslim atau bukan? Loh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah bener gak apa-apa Bandun ya? Menurut saya pamannya Rasul itu sudah Islam. Kenapa? Karena saya takut Banun nanti waktu di akhirat tiba-tiba disentil ya dari belakang. Emangnya kalau gue udah baca syahadat harus laporan dulu sama lu. Repot kan oke? Ya, tepuk tangan. Oke, berikutnya nanti saya respon. Berikutnya dulu jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Gini Canun, Islam Muslim atau tidak kan gini. Pamannya itu kan Muslim kan dari kata salimaya selamu, artinya itu
menyelamatkan gitu ya kalau nggak salah. Dan Abu itu pamannya itu selalu berbuat baik dan selalu melindungi Rasul, selalu menyelamatkan sesuatu. Jadi menurut saya itu termasuk muslim. Tapi tidak muslim itu karena diambil dari sudut pandang syariatnya, karena tidak bersyahadat kepada Rasul. Bahkan syariatnya juga kita tidak tahu dia mengucapkan syahadat atau tidak, karena kita tidak punya bahan untuk tahu itu. Mending husnudzon, ngono ya. Muga-muga wis, insyaallah ya wis lah. Wong sing didelok kelakuane karo perjuangane, ngono ya. Jadi ini sama jawabannya tapi alasannya berbeda tapi sama-sama bagusnya. Berarti sama-sama dakwah dia. Belakang ya. Assalamualaikum Cak Nun. Perkenalkan kulo Ja'far saking Lamongan. Jadi pamane Nabi Muhammad niku asli dari suku Quraisy. Dia orang besar dari suku Quraisy, tapi dari anak-anaknya Abu Thalib yang disayang itu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib. Terus dari Bani Quraisy meminta untuk Abu Thalib untuk memberhentikan Nabi Muhammad syiar tentang agama Islam. Niku sing kula weruh dugi artikel. Ya apa sing terakhir? Sing ngongkon nglereni sapa? Bani Quraisy. Abu Thalib dikongkon ojo dukung Muhammad untuk Islam. Terus sikapnya Abu Thalib? Niku mutsmeram. Menolak tuh. Kon iku ruwe amrosia iku. Oke, gak apa-apa tetap dapat hadiah. Bismillah ya. Iki jawab pertanyaan yang sama. Sama. Ya ora. Nomor gangsal Cak Nun. Ya. Sama. Oh yang kun nomor 5 kose. Nomor 5 waduh. Oh ya oke, ora apa. Kalau menurut saya itu muslim karena orang yang berislam itu namanya muslim dan Islam itu ada sejak Nur Muhammad diciptakan. Lah, kata Cak Nun, Islam itu kata kerja, bukan kata sifat. Lah, tapi Abu Thalib itu kelakuannya baik, indah dan penyayang. Nah, itu kan mencerminkan Islam, berarti Abu Thalib termasuk muslim. Gitu Cak Nun. Ya ono sing kendel karo pikiranmu ya, wong gak eleke. Apa eleke? Lah api to kon elek-elek didik upamane gurung wis gak apa-apa kok trimo kan gak kudu 10 biji ku rek. 8 oleh 7 oleh. Wong 6 men lho oleh. Ya. Ya ta gak? Ya dadi gak kudu iso 10. Monggo berikutnya. Mari Pak Suko silakan dipandu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Jazuli dari Sidoarjo. Paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib itu belum masuk Islam karena memang beliau membela teman-teman Nabi Muhammad tapi belum masuk Islam meskipun perbuatannya itu baik tapi belum mengucap kode asyhadu alla ilaha illallah ya belum Islam. Oke, kon kok nek guru mengucap. Loh, itu karena guru saya kelas 6 sudah diterangkan. Oh, gurumu itu? Iya. Anu, koncone Abu Thalib. Tonggone. Dari buku SKI. Dari buku SKI. Sing nulis buku itu kira-kira tonggone Abu Thalib. Nggih mboten. Lah jarene kabeh jarene sing bener sing ndi? Kita tidak bisa tahu, tidak ada bahannya untuk mengetahui beliau membaca syahadat apa tidak ada bahannya. Itu asumsi jenenge praduga atau prasangka atau dzon tidak bisa menjadi landasan ilmu dan kebenaran. Maka kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak bisa melacaknya, sikap kita adalah husnudzon. Ngene wis muga-muga wong dhek embelani Kanjeng Nabi sampai koyok ngono, pasang badan toh nyawa, muga-muga Gusti Allah menerimanya di surga. Ngono lho ya. Ngono ya Dek ya. Ngono ya. Muga-muga kon ya dengan husnudzonmu awakmu juga dihusnudzone sapa-sapa ngono ya. Engko kon nek gak husnudzon nang wong kon ngelamar arek wedok suudzon arek. Ngono kok gak sida rabi kon kok ya. Ngono ya. Husnudzon terus ya. Tapi tolong bedakan nih ilmu maknya. Husnudzon sama sembrono iku ana meh-meh padha lho. Ya ta gak? Ana suudzon karo waspada iku ya meh padha.
Sangka buruk sama waspada itu hampir sama. Berarti mulanya urip itu kudu punya presisi. Sangka buruk sama waspada. Jadi begitu kan sangka baik gak waspada kan. Ya tak? Nah, jadi makanya yang mana waspada, yang mana suudzon, yang mana husnudzon, dan yang mana apa jenenge sembrono kan gitu ya. Oke ya, itu dicari terus gitu loh. Gak podo. Meh podo teh gak podo gitu ya. Oke. Terakhir. Kalau menurut saya paman Nabi Muhammad itu jelas Islam, Cak. Tapi Islamnya itu Islam kultural. Islam kultural ono ae. Anyar ya. Maksudnya seperti ini, Cak, bahwa Islam kultural itu pada waktu itu kan belum ada yang namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi mengapa saya katakan Islam kultural? Yang namanya Islam itu jelas yang saya itu kan Islam. Kebetulan pada waktu itu paman Nabi itu kelakuannya adalah baik, sehingga saya menyebutnya beliau itu adalah Islam yang kultural. Karena belum secara struktural belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kurang lebihnya seperti itu, Cak. Nah, saya senang karena semua jawabannya tadi itu adalah anak-anak, remaja-remaja, pemuda-muda yang semuanya berpikir luas, semua membuka diri. Bener ya. Jadi awakmu gak utek bluluk, tapi utek kelopo. Nek bluluk iku gak ono bedane. Ya semek bener ngono tok ya, tapi nek kelopo sik rek Abu Thalib ku kelopo. Ono santene tapi ono bathoke, ya ta? Ono bathoke tapi ono sabute, ya ta gak? Jadi menilainya itu nomor satu nek anjane gak iso ya udah kita husnudzon aja, muga-muga ngono ya. Engko timbangane kon di swarga kepethuk dhek ternyata dhek imam sembayangmu ya apa kon? Waduh. Jadi engko dhek waladhdallin amin terus tahiyat akhir. Sama-sama. Sapa sing ngarane guru Islam biyen? Mate kan ditoleh karo Abu Thalib kan. Ya. Aku ndek tahu ndek Blitar biyen wis tak bolak-balik tak critakno aku sembahyang maghrib poso-poso iku sak ketemune musala. Sing imam iku wong tuwa tapi ikhlas tapi yo gak jelas iki kok sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina dengar lagu Jawa nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oh. Ya Allah, man. Aku bayang lo. Jadi aku sepanjang dadi makmum gitu. Yo apa iki imam iki? Akhirnya yo sopan santun wis tak entekno lah sampai tahiyat akhir. Ya, masa aku terus lunga lak gak apik, wis bapak tak elokane kok aku tak golek musala meneh sembahyang ngono to. Kita assalamualaikum sama. Aku ditoleh. Gusti Allah gak rewel, raimu rewel. Melayu aku. Wis. Mulane ya aja ngremehno sapa-sapa. Kabeh dongakno muga-muga diterima Allah, ya. Nek ancane ana sing salah secara syar'i ya kandhanono, gitu ya. Tapi nek sama Allahu Akbar gurung karuan salah. Allahu Akbar ya gurung karuan bener. Masih bener cangkeme gurung karuan bener atine. Jadi bener salah itu sangat relatif nih Rek ya. Oke, tepuk tangan untuk para penjawab. Pertanyaan berikutnya, Mas. Siapakah Kartosuwiryo dan Kahar Jagat? Wah, wes iki tak jaluk jawabnya loro ya, gak apa ya. Engko tutup oleh hadiah pokoknya sing berpartisipasi pura-pura sayembara padahal sing didelok pokoknya sapa sing maju kok mesti oleh hadiah. Lah enak sih. Lho ngono lho syariat iku. Lah enak toh. Ngono lho, encene ngono iku. Apen-apen digawe sayembara padahal pokoknya yang kita cari ini sing duwe semangat. Nah, akhirnya dikai ngono lho ya. Oke. Ndi sing pertama? Ini Mas iki sik, Mas sik. Tolong Mas. Sampean maju ngono, sampean nunggu ngono ya. Nama saya Misbah dari Mojo Agung, temennya tadi. Tadi ini boy Mas. Mana yang tadi yang mana? Yang Mojo Agung. Sing nomor 18. Iya, 18.
Kartosuwirjo, nama aslinya Suwiryo. Seneng ganti-ganti jenenge wong. Kartosuwiryo itu lahir di Cepu tanggal 7 Januari 1905 dan beliau meninggal tanggal 5 September 1967. Pertanyaan sejarah itu pasti bukan soal tanggal lahirnya, tapi keterlibatannya dalam sejarah. Beliau adalah sebetulnya awalnya adalah pahlawan, pejuang negara, tapi akhir-akhirnya dalam perjalanan beliau memberontak negara, pemerintah, dan beliau mendirikan sebuah ormas Islam yang namanya dulu Darul Islam. Oke. Dan akhirnya beliau ditembak mati oleh pasukan Siliwangi. Oke, tepuk tangan. Ya, berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari Sidoarjo, Mbah. Kartosuwiryo itu kalau menurut saya dia itu Panglima Hizbullah, yang dimana pada waktu itu ada suatu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1948 yang diadakan di atas kapal. Nama kapalnya Renville, ya. Dan pada saat itu Kartosuwiryo itu beranggapan bahwa perjanjian tersebut itu merugikan Indonesia, Mbak. Lalu pada ketika dia kembali ke Jawa Barat, ke Bandung, wilayahnya dikuasai Belanda. Dan saat itu juga dia melakukan pemberontakan yang kita kenal dengan pemberontakan Kartosuwiryo tersebut. Terima kasih, Mbak. Kar Muzakar belum ada yang jawab loh. Ya, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Vicky dari Surabaya. Untuk Muzakar sama memimpin pemberontakan DITI tapi di daerah Sulawesi Selatan. Dan sama seperti Kartosuwiryo tadi, beliau mencoba mendirikan negara Indonesia, negara Islam Indonesia. Ya. Ada lagi yang soal Kartosuwiryo? Sebelahnya tadi. Mbak, Mas. Terakhir ya untuk pertanyaan ini ya. Ya. Mak sekedar yang saya tahu aja Kartosuwiryo sama Kar Muzakar itu ya orang besarnya DITI kalau nggak salah. DITI yang memimpin pemberontakan untuk mendirikan negara Islam. Kemauan. Mau mendirikan negara Islam atau tidak setuju kepada polisi pemerintah Indonesia? Apakah mereka pernah mengatakan ingin mendirikan negara Islam atau itu tujuan aja? Ditelai mana ya? Ditelai mana? Dia tadi pemberontak. Pemberontak itu menurut kamu apa menurut pemerintah? Pemerintah. Kamu punya penilaian sendiri ndak? Upama Kartosuwiryo Kar Muzakar menang, sing pemberontak Soekarno. Ya tak gak? Jadi sopo teroris gak, sopo gak teroris itu tergantung sopo sing ngarani. Hoak tak gak hoak tergantung sopo sing ngarani. Ya tak gak? Makanya kamu harus punya kemandirian berpikir terhadap sing bener kira-kira menurut akal sehatku sing iki. Harus punya kemandirian ngono ya. Jadi jangan misalnya gini, Arupalaka dianggap pemberontak dan mengkhianat bangsa, padahal Arupalaka waktu Arupalaka perang melawan Hasanuddin itu belum ada Republik Indonesia. Dia belain rakyatnya yang dijajah oleh Hasanuddin. Itulah. Tapi karena kemudian yang jadi pahlawan Indonesia adalah Hasanuddin, maka Arupalaka musuhnya dianggap pengkhianat. Iku lak jarene. Nah, awak dia kudu punya kedewasaan kok sih. Gitu loh. Kita semua dulu teroris, Soekarno itu teroris bagi Belanda, betul nggak? Bagi Belanda Soekarno itu teroris. Nah sekarang teroris atau bukan, ojo percaya karo versi, kudu mikir dewe. Meskipun jangan lantas bertindak yang berbahaya. Saya tahu banyak tentang itu semua, tapi kan saya tidak bertindak yang membubarkan atau yang membuat orang bertengkar. Kan saya selalu mempersatukan sampean semua. Ayo berpikir mateng. Lapo kon gelut dewe, lah ngono ya. Perkara perbedaan pendapat sambrek rek, cuman itu tidak harus menjadi alasan bagi kita untuk tawur satu sama lain ngono ya. Maka jaga kebersatuan, persatuan, kesatuan, ukhuwah, Mojokerto, Trawulan dan Segoro Agung. Ini ya. Terakhir
siapa yang memisahkan NU dari Maksumi? Ya, silakan. Ya. Belakang dulu, Mas. Sama maju Mas, gak kerungu Mas. Yang memisahkan, nama saya Muhammad Trikisno Wahadi. Yang apa? Dari Sidoarjo. Jadi yang memisahkan dan mengusulkan NU untuk keluar dari Maksumi karena ada sebuah kecemburuan atas jabatan dan posisi di struktural adalah bahwa Habasbuwo. Hal itu diusulkan Ijen Tawang Loro. Itu tak pancing ini. Diusulkan waktu muktamar di Jakarta yang ke-18. Mbah Wahab karo Mbah Kalau lihat sejarah siapa yang melengkapi? Mbah Nun Dasmu. Aku JSD rek. Siapa? Dua tokoh yang menarik NU menjadi partai sendiri, menjadi parpol sendiri. Bapaknya Gus Dur, putranya Mbah Hasim, ya. Saya tidak mempersoalkan benar salahnya, saya tidak mempersoalkan baik buruknya, saya tidak mempersoalkan analisisnya. Saya cuma menanyakan datanya, ya, dan dia menjawab lumayan, ya. Jawabannya 50 separuh tapi hadiahnya tetap 100, ya, ya. Enak rek. Sekarang pertanyaan dari BKKBN. Nun sewu. Baik, ini 3 pertanyaan ya. Saya ada bertiga, nanti Pak Yen dan Pak Sugiono. Pertama, ini di dalam membangun keluarga ya. Kita mengenal hari ini dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ada penggalannya, ada ibu hamil, kemudian ada ibu menyusui. Nah, pertanyaannya, bisa dijelaskan kepada kita semua, menyusui itu ada 2 bagian. Pertama, menyusui yang disebut dengan ASI eksklusif dan menyusui penuh. Saya tidak menyebutkan berapa lamanya, tapi tolong disebutkan berapa lama kita harus menyusui secara eksklusif, tidak langsung ibu ini ya. Iki mang aku ada 2 bagian nyusui, iki mang tak pikir bagian pertama bapak nih, bagian kedua anak tak pikir ngono ya mang. Saya yang bayangkan itu jawaban. Ayo Mbak. 0 sampai 6 namanya Mbak katanya. Tina dari Surabaya. Guru TK juga? Enggak, ibu rumah tangga. Oke. 0 sampai 6 bulan untuk ASI eksklusif, untuk full biasanya 0 sampai 2 tahun. Selama eksklusif itu bapaknya gak oleh melo. Pengalaman saya tidak. Bapaknya mesurin sebelah. Pengalaman saya tidak katanya. Mau gak Pak Siko? Oke, jadi jawabannya benar enggak? Kita tanya kembali. Oke, tepuk tangan. Iya, 100 tepuk tangan, bagus banget ya. Berarti sing gurung rabi, terutama mbak-mbak, jangan tidak menyusui anaknya. Jangan tidak menyusui anaknya. Ini serius. Di Jogja itu ada data dari rumah sakit kumpulan di sana, termasuk pimpinan Sarjito, hanya 30% wanita yang sekarang mau menyusui. Padahal susu ibu itu pelajari, gak iso ditiru oleh pabrik apapun, teknologi apapun. Susu ibu itu mengandung fadilah Allah langsung dan tidak bisa diukur gizinya, nutrisinya, segala macamnya, tidak bisa ditandingi oleh apapun. Mulanya ojo sampai gak nyusoni anakmu. Ya, nek perlu gelut musuh bapaknya gak masalah. Ayo. Anak enak, ayo melok ngono ya. Ngono rek. Ya, betul ya Pak ya? Ya. Jadi ini kampanye ASI ini benar-benar. Cuman sekarang ini tidak hanya ASI. ASI kan air susu,
Lah nek Umi air susu Umi, nek mbok ya gak apa-apa lah pokoknya asi rek ya. Nyusoni lo ya sing lanang bapak nih sabar. Semakin engkau sabar, semakin nanti kamu boleh melampiaskan setelah itu. Sak jempol-jempolnya sikil kok pentil gak masalah, ngono ya. Gak apa ya ndelodok tapi enak ya. Tak seneng awakmu ya. Lah akrab to jadinya ya. Duluran teman ya dhewe ya. Dan mari kita bersaudara se-Indonesia. Bukan untuk melawan dunia, tapi untuk mengayomi dunia. Kon rinio Cina, kon rinio Londo, kon rinio Arab, tapi ayo seduluran sebagai bangsa Indonesia. Adil satu sama lain. Ojo dipek dhewe mole iku. Ojo dipek dhewe gedung-gedunge iku. Mosok kabeh gedung dekmu kabeh kene oleh mek. Lah iya kene mek cleaning service saya. Ngono ya, rek ya. Masa depan Indonesia, Anda harus menyaingi mereka. Anda harus jadi konglomerat. Anda harus jadi pebisnis yang kaliber besar. Ya, Anda harus punya pabrik. Anda harus jadi direktur. Masya beteng kon direktur. Masya produksi beteng jari wong Madura. Loh saya direktur Pak. Meskipun cuma pabrik beteng tapi saya direktur. Sampean kelihatannya pabrik motor, sampean buruh. Saya direktur. Ngono ya. Dadio pentol ya. Direktur pentol. Profesi direktur pentol. Ini ya. Dan Mojokerto itu top loh rek. Mojokerto itu top loh rek. Sejarah Indonesia itu dari sini. Dan harus kembali ke sini. Assalamualaikum. Ya saya mau ngasih pertanyaan ya sedikit saja. Ya. Semoga mungkin kalian bisa menjawabnya. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Apa tujuannya manusia itu dihidupkan? Ya, apa tujuan dari Tuhannya manusia itu dihidupkan? Tujuan hakikatnya itu apa tujuannya? Ya, yang bisa sebentar, ada 2 pertanyaan sebentar. Arek-arek pertanyaan belum selesai sudah ngacung duluan Cak Dun. Satu aja lupa tadi yang mau. Satu aja coba wis enggak apa-apa sudah. Ya. Mas sing karep dhewe sampean melayu-melayu. Nama saya Kamdan dari Krian, Sidoarjo. Dan tujuan manusia untuk dihidupkan itu adalah menyembah Allah. Dan tidak untuk ke surga. Menyembah Allah saja. Untuk menjadi khalifah di bumi dan berpikir apa nih Pak? Ayo rahmatalil alamin Pak. Ya kurang dalam. Yang lagi apa tujuan dari manusia itu hidup dan dihidupkan? Ya di dalam hadis itu mengatakan bahwa ada keterangan redaksi man arafa nafsahu faqad arafa, bahwa sebetulnya kita sebagai manusia yakni berpikir untuk mengenali diri kita, untuk mengenali Tuhannya. Jadi kita kembali lagi kepada asal kita, yakni kita ini sebagai makhluk dan kita juga otomatis juga akan kembali nanti kepada Khalik gitu Pak. Jadi otomatis kita sebagai manusia yakni tujuannya di bumi sebagai abdi atau hamba abad. Terima kasih. Iya betul. Terakhir ya. 2. Pak ada lagi ayo. Semakin banyak jawaban semakin bagus. Ya nanti bisa disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian dari Mojoagung. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu tidak lain hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Oke, yang belakang Mas, yang berdiri, silakan. Mikrofonnya dikasih Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baim dari Bone Cak Nun. Dari Bone.
Bonek. Iya. Bonek apa Bone? Bone, Sulawesi. Oh, Bone. Kebetulan Cak Nun, nama saya Ibrahim Nur Hidayatullah bin Andi Someng bin Bintang bin Mampat bin Palacak, dan nenek saya sampai ke Lapatau Mata Natika kemenakan dari Arung Palaka tadi yang disebutkan. Potangan. Tujuan manusia diciptakan, mungkin ini kulitnya saja Pak ya. Yang pertama, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang pertama, Allah berfirman bahwa menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah menjadi pemimpin. Pemimpin berarti membuat keseimbangan, berarti membuat tatanan kehidupan mulai dari hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam itu menjadi baik. Satu. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Berarti di sini adalah konsep hubungan kita dengan Allah. Seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi, salah satunya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan hanya untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Amal yang baik adalah yang menjaga kedua tadi. Yang pertama khalifah, menjaga hubungannya kepada manusia dan alam, dan yang kedua yang paling penting menjaga hubungannya dengan Allah. Terima kasih. Ini karena dari Sulawesi Selatan, ada baiknya diakhiri dengan jamaah gitu ya. Tapi saya senang sekali bayanglah ini loh anak muda sekarang zaman now. Ketoke gondrong ya. Ketoke nganggo aksesori ya. Tapi tasbih dan fase, dan insya Allah Islam yang akan datang akan berada di dalam karakter-karakter anak muda yang lebih matang daripada yang sebelumnya. Amin. Ya, saya sudah ngomong di Makassar sangat lama. Itu versi karena Rupaluka itu pahlawan rakyatnya. Meskipun waktu itu belum ada Indonesia sehingga dia dikategorikan sebagai pengkhianat, kalau dia adalah pahlawan. Terus gak apa-apa. Gitu ya, enggak apa-apa, ikhlas saja. Nanti di surga Anda ketemu sama kakek Anda. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Belakangnya enggak apa-apa saat wis kadung nggowo map ngelamar penggawean ya. Mas, mic-nya. Namanya siapa Mas? Saya Sabik dari Mojokerto. Cucunya Rupalaka juga? Bukan. Ya, jawabannya sudah lengkap dari Mas itu. Tapi jawabannya persis yang pertama tadi gitu ya. Ya mau gimana lagi? Mau buat jawaban lain kan nggak enak. Makanya itu jawabannya ya pertama menjadi khalifah, yang kedua itu untuk menyembah, yang makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, yang terakhir itu untuk beramal soleh. Sudah. Jadi gini kan jawabnya mergo wis kadung didisiki sama yang dari Bone siapa tadi namanya? Baim ya, karena Baim udah menjawab persis seperti yang Anda mau jawab. Bilang gini, pokoknya Pancasila itu satu, ketuhanan Yang Maha Esa, kedua tetap seperti biasanya, tiga belum berubah, gitu kan, papat ya gitu itu, gitu ya, gitu. Kena cara Madura ya. Teman sekalian, Gus Neam, saya mohon izin untuk tidak ada yang salah. Cuman stratanya, levelnya yang satu eksistensial, yang satu fungsional. Nek coro kampus, yang eksistensial itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimatnya bukan innama khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tapi wa ma khalaqtul jinna wal. Jadi aku gak gawe jin karo menungso nek gak digawe ngabekti nang aku. Duduk aku gawe awakmu iku cek ngabekti aku gak ngono. Aku gak gawe kon nek kon gak ngabekti nang aku. Ngono lho. Itu penegasan yang luar biasa. Itu namanya eksistensial. Nah, khalifah man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu, terus rahmatina, itu fungsinya. Jadi makanya dibedakan kata kholako sama ja'ala. Ya, kalau khalifah ja'ilun bukan kholikun. Ini ja'ilun karena dia diberi fungsi. Tapi kalau wama kholaktu itu tidak wama ja'altun jinna wal insa, tapi wama kholaktu karena urusannya adalah
dasar dari eksistensi manusia diciptakan Allah. Ngono ya rek ya. Jadi harus bisa membedakan mana sing akar, mana yang cabang. Itu ya. Itu ya cara berpikirnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara terbaik menghadapi ujian hidup. Inovasi atau tajdid yang merupakan ujung setiap tahap perjuangan ijtihad sebenarnya bukanlah benar-benar menemukan kebaruan atau menemukan adanya suatu yang semula tidak ada. Yang terjadi sebenarnya hanyalah ketekunan seseorang yang membuatnya sampai di suatu titik yang orang lain belum pernah sampai ke situ. Di dalam pengembaraan kreativitasnya, manusia menemukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Manusia hanya menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Demikianlah saya dididik di Menturo, kemudian mobat-mabit menjalani sesuatu yang pandangan umum menyebutnya kenakalan. Hingga di umur 40-an, bersama Kiai Kanjeng dan Maiyah sekarang di Kadipiro. Seluruh proses itu sekadar menemukan, bukan menciptakan. Seluruh genre musik Kiai Kanjeng, pola kreativitasnya, manajemen kelompoknya, sampai mozaik budaya silaturahminya hanyalah menemukan yang kebetulan orang lain belum pernah menemukannya. Maiyah juga bukan sesuatu yang baru. Ia sekadar suatu ranah yang kebetulan belum pernah dirambah oleh siapapun sebelumnya sejak Kanjeng Nabi. Kemungkinan semacam itu bukan pula prestasi saya atau siapapun. Allah sudah menghamparkannya sejak awal mula penciptaan. Saya dan teman-teman hanyalah orang-orang yang tidak berani kepada Allah, tidak gagah perkasa melakukan hal-hal yang Allah tidak menyukainya, karena takut akan disesatkan keluar wilayah hidayah, yaitu mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Kalau bisa kita tidak akan pernah tidak waspada untuk selalu konsisten menempuh asyiratal mustaqim berdasarkan kecermatan akal dan kepekaan rasa. Selalu demikian yang kita upayakan dalam menjalani kehidupan, silaturahmi, peran sosial, berkeluarga dan apapun saja dalam perjalanan peradaban umat manusia. Kalau bisa, semoga Allah memperkenankan posisi mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Terutama sesudah kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghadirkan diri di dalam suatu wajah peradaban yang mencerminkan seolah mereka tidak punya ketekunan untuk berijtihad membangun sejarahnya. Di antara mereka, umat Islam sebenarnya mengenal dan melakukan ijtihad, ijma', qiyas, maslahah mursalah, ihtihasan, sadud zariyah, dan seterusnya. Tetapi tidak dalam spektrum menyeluruh kehidupan manusia, sehingga ditemukan karakter kebangsaannya. Hanya dilakukan dalam bidang-bidang yang eksklusif
Misalnya, wilayah fikih atau sedikit perekonomian. Itu pun tanpa komprehensi yang kafah dari keseluruhan nilai Islam dan kompleksitas luas dari dimensi kehidupan manusia. Menjadi dirimu bukanlah pilihan dan keputusanmu, melainkan iradah dan amr Allah. Menjadi bangsa Indonesia bukanlah pilihan kita, melainkan kontinuitas dari kehendak penciptaan Tuhan atas manusia. Menjadi orang Jawa, Madura, Minang atau Sasak bukan rekayasa kita sendiri, melainkan merupakan bagian dari hamparan sejarah penciptaan antropologi Tuhan di bumi. Dengan demikian, setiap kepada karakter keindonesiaan, konsisten terhadap peradaban Jawa atau Sunda adalah alur yang berasal dari kemauan Tuhan atas makhluknya. Bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai bangsa dan manusia, tetapi kehidupan yang mereka tempuh membiarkan diri mereka diseret oleh arus besar dari luar negerinya, yang membuat mereka secara esensial dan substansial sebenarnya menjauh dari Pancasila dan prinsip-prinsip agama yang mereka peluk. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diiringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Kita juga tidak dididik oleh bapak-bapak bangsa kita untuk berpikir hulu hilir, mempertimbangkan sangkan dan parang, menyadari dan membijaksanai rentang langit bumi dan dunia akhirat. Dari era ke era pemerintahan negara kita, yang dipengaruhkan kepada rakyatnya adalah proses penyempitan, proses pendangkalan, dan pemendekan atau pencekakan. Anugerah ruang yang tak ada tebingnya dan waktu yang tidak ada pangkal ujungnya. Kita persempit dan berpendek sedemikian rupa, dan itu menjadi pedoman langkah kita sebagai bangsa, pemerintah maupun manusia. Semua tokoh dan ahli selalu mendakwahkan pengertian bahwa hidup manusia ini hanya sementara. Padahal kita hidup abadi. Hidup dalam keterbatasan ruang dan kekekalan waktu. Di dalam keabadian itulah alamat kita. Keabadian itulah tempat kita berkeluarga, menempuh karir, berjuang mencari penghidupan sepanjang usia, bermasyarakat dan bernegara. Dalam hampir semua hal, kita meyakini bahwa kita hidup hanya sementara waktu belaka. Maka, kita teguhkan untuk terus menjalani hidup dengan berpikir pendek, dangkal dan sempit. Mempertimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa kita tidak dengan landasan keluasan, kedalaman dan keabadian. Presidennya hanya mikir bagaimana lulus sampai 5 tahun, kemudian bagaimana bisa 5 tahun lagi. Kemudian dari cekak ke cekak tidak ada pemerintahan dan kepemimpinan Indonesia yang rentang pemikirannya 10 sampai 20 tahun ke depan, atau 50 apalagi 80 tahun sampai 100 tahun ke depan. Alih-alih berpikir dari surga ke surga, berpikir keabadian karena tidak pernah berani meneguhkan di dalam hati dan perasaannya bahwa manusia itu oleh Tuhan dihidupkan selama keabadian. Kita di neraka akan kekal, di surga pun kekal. Niscaya demikianlah kebenarannya. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita dididik menjadi bangsa yang hobi sekali kepada segala sesuatu yang instan, pendek, sementara, sempit,
dangkal dan sesak. Di Ma'iyah dikenal idiom 3C, cekak, ciut, dan cendak. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Kata litahkumu diterjemahkan menjadi mengadili, dan itu dibatasi pada adanya suatu perkara di antara manusia. Ayat itu menjadi ayat pengadilan hukum, bukan ayat universal untuk kreativitas peradaban manusia. Andaikan litahkumu dipahami sebagai memijaksanai, mungkin berlaku sangat lebih luas. Manusia memijaksanai awan hujan, membijaksanai tanah atau pohon, membijaksanai persaudaraan antar manusia, membijaksanai rahmatan lil alami. Artinya, manusia membijaksanai hubungannya dengan alam, binatang, cuaca, siang malam, dan semuanya. Pendek kata, kaum muslimin belum pernah memperhatikan pembangunan peradaban. Para ulama hanya mengilmui fikih dan hukum-hukum di antara manusia. Ulama seharusnya berarti penguasaan menyeluruh terhadap ilmu apapun yang dikandung oleh kehidupan manusia. Tetapi yang kita punya hanya ulama fikih, yang lebih jelas kalau disebut fuqaha. Tidak dianggap lazim kalau daya sebut ulama pertanian, ulama kelautan, dan lain sebagainya. Dalam pemahaman saya, majelis ulama adalah kumpulan para ahli di berbagai bidang yang diperlukan oleh umat manusia atau bangsa. Mungkin karena kita aslinya adalah penganut sekularisme, maka kita menganggap yang urusan agama hanya dirangkum oleh fikih, sedangkan urusan pasar, sungai, laut, dan lain sebagainya dianggap bukan urusan agama. Kalau pengajian selalu dikutip firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi dalam praktik sehari-hari, eksplorasi pengetahuan, pencarian ilmu, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, favorit dan hobi kita semua adalah kesempitan dan penyempitan, sehingga sangat mudah lunak dan licin dalam mematuhi aura, gelombang, dan energi setan." MH Ainun Najib. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.